Halo semuanya, berjumpa lagi secara virtual dengan Ibu ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Nah, walaupun kalian di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Nah, oke, seperti biasa sebelum kita melanjutkan menonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian cuci tangan terlebih dahulu. Nah, oke. Sekarang pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi baru. Kalau kemarin-kemarin kalian udah belajar tentang bilangan, himpunan. Nah, sekarang kita masuk bab 3 yaitu mengenai aljabar. Nah, di sini Ibu mau membahas tentang pengenalan aljabar itu. Nah, aljabar itu merupakan salah satu cabang matematika yang berkembang lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Banyak sekali penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti ini. Amanda memelihara beberapa ekor kucing. Nah, suatu hari 3 ekor kucingnya mati, tersisa 5 ekor gitu ya. Nah, berapa banyak kucing yang dimiliki Amanda mula-mula? Nah, itu kita membahas tentang aljabar. Kalau kita bertanya tentang berapa banyak kucing yang dimiliki Amanda mula-mula gitu. Nah, kita akan menyelesaikan itu dengan aljabar. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya apa itu aljabar. Nah, pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu bentuk penulisan yang merupakan kombinasi antara koefisien dan variabel yang dihubungkan dengan operasi aljabar. Nah, mengenai koefisien dan variabel nanti akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Nah, jadi bentuk aljabar itu seperti ini, Nak. Lihat ya, ada 3A, di sini ada 3A, terus ada 2X plus 6Y, ada P pangkat 2, ini merupakan bentuk-bentuk dari aljabar. Nah, di sini kita lihat 3A, 3A itu artinya apa? 3 kali A, 3 kali A itu berarti A tambah A ya, A-nya ada 3 gitu ya. Nah, terus P pangkat 2, P pangkat 2 itu artinya apa? Nah, P pangkat 2 itu artinya P dikali P gitu. Nah, dalam aljabar ini ada yang dinamakan dengan suku. Ya, suku itu apa? Nah, suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, itu suku. Nah, Ibu tegasin sekali lagi, nanti mengenai koefisien, konstanta, sama variabel nanti akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Nah, yang pertama itu suku 1. Ada yang namanya suku 1. Bentuk aljabar dengan suku 1 atau suku tunggal itu yang seperti apa? Dia itu tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau selisih. Tidak sama sekali dihubungkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti 3X. 3X ini satu suku ya. 4 itu juga bentuk aljabar, tapi satu suku. Terus min 2AB. Min 2AB juga satu suku. Nah, yang kedua ada suku 2 yang terdiri dari 2 suku. Biasanya dihubungkan dengan tanda tambah atau kurang. Contohnya gini. X ditambah 2Y. Nah, ini ada 2 suku, yaitu X dan 2Y. Ini kan ada tanda penghubungnya yaitu tambah. Terus yang kedua ada 3 dikurang 5X. Ada 2 suku juga, yaitu 3 dan min 5X. Ini min 5X-nya ada minnya ya, jangan lupa. Gitu. Ini 2 suku. Ada juga suku 3 yang mempunyai 3 suku. 2X ditambah 2Y dikurangin XY. Ini kan ada 3 suku, yaitu 2X, 2Y, dan min XY. Gitu ya. Itu terdiri dari 3 suku. Nah, kalau bentuk aljabar yang lebih dari 2 suku itu dinamakan suku banyak atau polinom.
Jadi suku 3, ada suku 4. Nah, itu disebut dengan polinom gitu. Paham ya? Nah, tadi kan di depan kita ada bahas tentang variabel, konstanta, koefisien gitu ya. Nah, sekarang ini Ibu akan jelaskan di sini. Variabel itu apa, konstanta itu apa, koefisien itu apa, Ibu akan jelaskan ya. Nah, variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi di situ itu lambang pengganti karena si bilangan itu belum diketahui nilainya, makanya kita gunakan lambang sebagai penggantinya. Nah, itu namanya variabel. Variabel itu disebut juga peubah. Peubah itu atau variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil. A, B, C, sampai Z bisa. Itu huruf ya, huruf kecil. Contohnya seperti ini, ada 5x min 3 sama dengan 12. Nah, x di sini merupakan variabel. Itu. Terus ada 10a min 2b sama dengan 12. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu a dan b gitu. Nah, yang kedua konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu suku dari suatu bentuk aljabar yang merupakan bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu adalah suatu bilangan dan tidak ada variabelnya. Contohnya, ini ada bentuk aljabar 7x min y min 8. Tadi x sama y itu berarti dia variabel kan ya? Nah, di sini ada angka yaitu minus 8. Nah, minus 8 ini disebut dengan konstanta. Gitu. Jadi suatu bilangan aja. Nah, di sini ada yang kedua, min 4 dikurang x. Di sini ada minus 4. Ya, nah ini namanya konstanta. Kalau x di sini tadi yang namanya variabel ya. Nah, ada yang namanya koefisien. Koefisien itu apa? Nah, koefisien pada bentuk aljabar itu adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, apa itu? Kok ribet banget pengertiannya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. 5y ditambah 3x nih. Tentukan koefisien x. Koefisien x ya, maksudnya koefisien x. X itu variabel x. Nah, lihat. Berarti kalau koefisien x itu angka di depan variabel x. Di sini ada angka di depan variabel x yaitu 3, berarti dia namanya koefisien ya. Terus yang nomor 2, di depan x ada angka berapa? Di sini 6. Berarti ini koefisiennya 6. Jadi koefisien itu secara umum ya Ibu sebutkan bahwa angka yang nempel di variabelnya gitu. Kalau ini ditanya koefisien y berarti ini 5 jawabannya ya. Gitu, paham nggak? Jadi kalau misalnya ada bentuk aljabar seperti ini, 2x plus 5. Nah, x ini dinamakan dengan variabel. Ya. 2 berarti koefisiennya pada variabel x. Nah, 5 itu apa? Tadi namanya konstanta. Ya, nah suku. Di sini bentuk aljabar ini terdiri dari 2 suku ya. Yaitu apa aja? Yaitu 2x sama angka 5 gitu. Paham nggak? Jadi variabelnya x, koefisiennya adalah 2 dan konstantanya 5. Nah, bentuk aljabar ini terdiri dari 2 suku, yaitu 2x sama 5 gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Tadi kita ada 2 suku, 1 suku, 3 suku gitu ya. Nah, sekarang yang sejenis itu yang seperti apa sih? Yang tidak sejenis itu yang seperti apa sih? Nah, kita perhatikan.
Ada contoh ini Ibu udah bikin contoh, ada 5XY min 7XY 20XY. Ya, ini merupakan suku sejenis. Ya, yaitu suku yang lambang variabelnya dalam bentuk hurufnya sama. Pangkatnya sama, macamnya sama. Di sini variabelnya apa? XY. Di sini XY juga, di sini XY. Jadi semua variabelnya sama. Berarti dia dinamakan suku sejenis ya. Nah, di sini Ibu udah tulis suku sejenis dalam bentuk aljabar, hanya berbeda pada koefisiennya, sedangkan variabelnya sama gitu. Jadi koefisien itu angka di depan variabelnya yang beda. Di sini kan angkanya 5, di sini min 7, di sini 20 ya. Contoh lagi, misal suku sejenis ada 2x, 3x, min 5x. Dia sejenis karena ini variabelnya sama, yaitu x, tapi cuman angka di depan variabel atau koefisiennya aja yang berbeda, yaitu di sini 2, di sini 3, di sini min 5. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang suku tidak sejenis, contohnya seperti ini. Di sini ada XY, di sini ada X kuadrat Y. Di sini X-nya pangkat 1, di sini pangkat 2. Ini jelas-jelas bukan suku yang sejenis karena pangkat dari variabelnya berbeda. Nah, kalau suku tidak sejenis berarti kebalikan dari suku sejenis, yaitu baik koefisien dan variabelnya itu tidak sama gitu ya. Paham ya? Contoh lagi misal Ibu tulis X sama 5X kuadrat. Nah, ini jelas tidak sejenis. Yang di sini X-nya pangkat 1, kalau pangkatnya nggak ditulis itu artinya pangkatnya 1. Nah, di sini ada pangkat 2 ya X-nya. Ini jelas tidak sejenis. Nah, terus selanjutnya Ibu mau jelaskan tentang menulis pertanyaan secara aljabar. Dari kalimat kita akan tulis menjadi sebuah aljabar. Contohnya, ada kalimat sebuah bilangan ditambah dengan 10. Jadi kita misalkan sebuah bilangan itu dengan variabel atau huruf ya. Tadi variabel kan simbolnya dengan huruf. Contohnya di sini Ibu pakai X. Sebuah bilangan ditambah dengan 10. Bilangannya kan nggak tahu, makanya Ibu misalin X. X ditambah 10 dengan X melambangkan sebuah bilangan. Jadi sebuah bilangan ditambah dengan 10 kalau kita tulis dalam bentuk aljabar yaitu X ditambah 10 gitu. Dengan variabelnya adalah X. Nah, contoh yang kedua, 15 dikurangkan dari suatu bilangan. 15 dikurangkan dari suatu bilangan. Nah, kalian pilih variabelnya mau X, mau Y, mau Z terserah, mau A, mau B terserah. Nah, di sini penulisannya berarti 15 dikurangin Y misal ya. Y ini adalah variabelnya. Jadi ini bentuk aljabarnya. Paham? Nah, yang C, 2 ditambahkan pada 5 kali suatu bilangan. 2 ditambahkan pada 5 kali suatu bilangan. Berarti kalau ditulis 2 ditambah 5 kali suatu bilangan. Ibu misalin suatu bilangan itu dengan variabel Z. Berarti 2 ditambah 5Z. Ya, dengan Z itu variabelnya. Ini bentuk aljabarnya seperti ini. Itu. Paham ya? Nah, pembelajaran kali ini cukup sekian. Sampai di situ kita berbicara tentang bentuk aljabar, pengenalan bentuk-bentuk aljabar. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan. Latihan soal 1 terdiri dari 3 soal. Seperti biasa kalian upload di Google Classroom. Nah, kalau misalnya ada yang belum mengerti, silahkan kalian tanyakan ke Ibu melalui grup atau melalui WA langsung terserah. Atau misalnya kalian mau komen di YouTube ini juga boleh. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Semangat belajar anak-anak.